Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, stambuk L131222100. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu adalah syarat saya untuk menyelesaikan mata kuliah saya pada semester ini, khususnya mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan yang diampu oleh Bapak Dr. Hendra Pribadi SPMP. Baik, adapun judul materi yang akan saya angkat yaitu mekanisme harga hasil hutan. Baik, kita masuk pada konsep pertama yaitu konsep permintaan, di mana permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, adapun contoh dari permintaan, konsep dari permintaan yaitu di mana ketika di Pasar Jatinegara itu bertindak sebagai permintaan yang di mana pembeli dan di mana sedangkan penjual sebagai penawaran. Nah, ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat terjadi transaksi pada harga tertentu yang mungkin hasil dari tawar-menawar yang susah atau sukar. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama, selera konsumen, dan yang kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan konsumen, dan keempat, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir itu perkiraan harga di masa depan. Nah, di sini ada kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Nah, kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita masuk pada konsep penawaran. Baik, jadi konsep penawaran itu sendiri merupakan jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial atau suatu pasar ekonomi. Nah, hukum dari penawaran itu di mana makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit juga jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di mana kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga atau equilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas equilibrium. Nah, di sini ada elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, adapun koefisien elastisitas dari permintaan harga, yaitu di mana elastisitas permintaan harga itu lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan, di mana nilai perbandingannya antara presentasi perubahan jumlah diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Nah, berikut adalah elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus. Baik, adapun rumusnya ED sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan harga. Nah, jadi kita misalkan harga berubah dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta itu berubah menjadi Q atau berubah dari Q menjadi Q1. Nah, dengan pemisahan ini rumusnya dapat kita lihat yaitu ED sama dengan Q1 dikurang Q per P1 dikurang P per P. Nah, baik. Di sini ada kasus menurun. Jadi kasus menurun ini, misalkan kita ingin mengetahui berapa sih besarnya koefisien elastisitas dari permintaan ke atas berdasarkan didapati bahwa pada waktu harga beras adalah Rp4.000 sekilogram, jumlah beras yang dibutuhkan konsumen adalah 10.000 kilogram. Nah, adapun rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung kasus dari harga menurun ini yaitu menggunakan ED sama dengan 15.000 dikurang 10.000 per 10.000 per 3.000 dikurang 400.000 V per 4.000. Nah, akan didapatkan hasil
5.000 per 10.000 per min 1.000 per 4.000. Nah, jadi hasilnya itu adalah 1/2 per min 1 per 4. Jadi otomatis jumlah dari hasil perhitungan tadi yaitu min 2. Nah, dapat kita lihat ternyata nilai yang diperoleh adalah negatif, di mana merupakan keadaan yang selalu akan terjadi, di mana nilai negatif ini disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah yang berbalikan. Nah, otomatis penurunan harga yang menaikkan permintaan, manakala kenaikan harga menurun dan menurunkan permintaan. Dan di dalam menghitung koefisien elastisitas, itu ada tanda negatif dan itu biasanya diabaikan. Baik. Nah, otomatis berarti nilai koefisien elastisitas permintaan beras di atas adalah 2, yang dimana apakah makna dari nilai tersebut, di mana nilai tersebut berarti adanya perubahan harga sebanyak 1% menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 2%. Nah, contoh di atas itu menunjukkan bahwa pengurangan harga sebanyak 25% yaitu merupakan Rp1.000 per Rp4.000 menambah permintaan sebanyak 50% atau setara dengan 5.000 kg per 10.000 kg. Di sini kami juga menyertakan kasus harga meningkat. Nah, dimisalkan bahwa harga mengalami penurunan dari Rp4.000 menjadi Rp3.000. Nah, oleh sebab itu permintaan telah bertambah dari 10.000 kg menjadi 15.000 kg. Nah, kalau misalkannya perubahan tersebut dipandang dari sudut yang sebaliknya, yaitu misalkannya harga naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000. Nah, permintaan berkurang dari 15.000 kg menjadi 10.000 kg. Nah, bagaimanakah perubahan harga dan permintaan dipandang secara ini? Dan elastisitas permintaan ke atas beras adalah, nah baik adapun cara perhitungannya yaitu di mana ED sama dengan 10.000 dikurang 15.000 per 15.000. Dan hasilnya dalam 4.000 dikurang 3.000 per 3.000. Dan di mana hasilnya itu min 5.000 per 15.000 per 1.000 per 300.000. Nah, hasilnya itu min 1/3. Min 1/3 per 1/3. Nah, otomatis nilainya itu lebih dari 1. Maka hasilnya itu min 1. Baik, kita masuk pada elastisitas penawaran. Jadi di elastisitas penawaran ini yaitu menerangkan mengenai hukum penawaran pada bab-bab yang sudah kita lalui, di mana telah diterangkan bahwa perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran. Nah, oleh karena itu konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Nah, di mana elastisitas penawaran mengukur responsif permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Nah, adapun koefisien elastisitas penawaran yaitu dapat diukur atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah. Di mana ES presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan per presentasi perubahan harga. Nah, untuk tujuan menghitung rumus di atas yaitu kita perlu diubah menjadi ES sama dengan QB dikurang QA per QA per PB dikurang PA per PA. Nah, di mana S ini adalah koefisien elastisitas penawaran dan QB adalah jumlah baru barang yang ditawarkan dan QA itu merupakan jumlah penawaran yang asal PB dan PB adalah tingkat harga yang baru dan PA adalah tingkat harga yang asal. Nah, di mana koefisien elastisitas penawaran yang dihitung dengan rumus di atas yaitu akan menghadapi masalah yang sama seperti dalam menghitung elastisitas permintaan, di mana akan diperoleh 2 mulai koefisien elastisitas. Nah, adapun cara untuk mengatasi
Hal tersebut yaitu digunakan cara yang sama dengan dalam menghitung nilai koefisien elastisitas permintaan, di mana nilai koefisien elastisitas penawaran dihitung dengan menggunakan rumus titik tengah. Nah, baik, di sini ada pun beberapa cara untuk menghitung elastisitas dari permintaan, yaitu di mana satu, yaitu setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Nah, adapun yang kedua yaitu elastisitas permintaan menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Nah, yang ketiga, elastisitas permintaan dapat dibedakan pada 3 konsep, dan salah satu dari ketiga konsep itu yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan. Nah, yang keempat itu ada beberapa ciri dari elastisitas permintaan harga. Nah, salah satunya yaitu setiap perubahan harga akan mewujudkan dua nilai elastisitas, dan untuk menghindari kelemahan ini, elastisitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus titik tengah. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan. Salah satunya yaitu banyaknya harga ataupun banyaknya barang pengganti yang tersedia. Nah, yang keenam itu ada terdapat perkaitan yang erat di antara elastisitas dan hasil penjualan, di mana sifat yang perkaitan itu adalah di mana salah satunya apabila permintaan elastis, penurunan harga akan menambah hasil penjualan. Dan yang ketujuh itu ada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran itu sendiri menunjukkan bahwa adanya persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan tentang permintaan dan penawaran. Nah, dapat kita lihat di sini di bawah terdapat tabel ataupun kurva yang menunjukkan adanya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, saya rasa sudah jelas kita dapat melihat dari kurva tersebut bahwa tabel dan gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika harga barang relatif mahal, otomatis 10.000 rupiah per unit. Dan jika jumlah barang yang diminta adalah 20 unit, dan ketika harga barang turun menjadi 200.000 per unit, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 100 unit. Nah, dari penjelasan saya tadi, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bersama dari materi yang saya angkat, yaitu perhitungan yang belakangan ini menunjukkan bahwa koefisien elastisitas yang kedua adalah berbeda dengan yang pertama. Nah, sudah jelas seperti yang saya jelaskan tadi ya dari atas, di mana keadaan seperti itu adalah keadaan yang akan selalu berlaku, di mana walaupun rumus dan cara perhitungan yang digunakan dalam menentukan besarnya koefisien elastisitas adalah sama dengan sebelumnya. Nah, bedanya hanyalah pada mulanya dilihat perubahan itu sebagai satu proses penurunan harga dan sesudah itu sebagai proses kenaikan harga. Nah, perhitungan ini akan memperoleh koefisien elastisitas yang berbeda. Seperti, jelaskah bahwa rumus untuk menghitung koefisien elastisitas yang telah diterangkan di atas adalah kurang memuaskan, yang dimana oleh karena itu kelemahan yang baru saja diterangkan dibuatlah cara perhitungan yang lain. Nah, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.